Ini dia kenapa banyak sekali teman-teman yang tertarik untuk beli smartwatch dari brand itel, terutama dari model itel ISW021. Di sini saya akan coba untuk kasih tahu sedikit ya, kenapa banyak orang tertarik dengan smartwatch ini. Oke, yang pertama teman-teman, dari segi harganya. Ini harganya sudah sesuai dengan kualitas dari smartwatch-nya. Jadi kalau kita mau mengharapkan lebih tuh, saya rasa agak susah ya teman-teman ya, karena ya ini sudah sesuai teman-teman. Dari bagian bodinya, terus juga dari bagian fitur-fiturnya, sudah sesuai dengan harganya di kisaran Rp200.000. Nah, bisa lebih murah lagi kalau sekiranya teman-teman itu pakai voucher dari tokonya. Ini saya aja dapat harga di kisaran 160.000. Jadi ya lebih worth it lagi ya di harga segitu karena kita dapat harga lebih murah, tapi untuk fiturnya ini sudah cukup bagus di kelas harganya. Untuk pilihan dari warnanya, ini ada 3 pilihan warna. Ada yang warna hitam, dark blue, sama yang warna rose gold. Jadi mau laki-laki ataupun perempuan yang tertarik dengan smartwatch ini bisa pilih untuk varian warnanya sesuai dengan selera dari pilihan warna yang tersedia di smartwatchnya. Seperti itu. Untuk garansinya, ini memiliki garansi sampai 12 bulan. Coba untuk cara klaimnya, ini saya juga kurang paham sih. Karena belum pernah klaim garansi di smartwatch ini. Ini juga baru pertama kali saya beli smartwatch dari brand itel. Nah, keunikan lainnya, kenapa banyak orang yang tertarik, itu ada di bagian bodinya. Untuk body smartwatch ini sudah cukup bagus. Walaupun memang kalau kita perhatikan dari jauh ya, kita pas pertama kali baru lihat, ini sepertinya untuk bodinya terbuat dari metal gitu ya. Karena memang modelnya ini lebih ke sporty gitu. Tapi setelah kita pegang langsung smartwatchnya, ini langsung kelihatan dan kerasa kalau memang smartwatch ini bukan terbuat dari metal, tapi terbuat dari polikarbonat, seperti bahan plastik keras gitu. Jadi bobotnya tentunya jauh lebih ringan dibandingkan bobot bahan yang menggunakan metal ya. Tapi ini sudah cukup bagus kok. Jadi aku gak mengharapkan lebih dari smartwatch itel dengan harga segini. Karena ya sudah sesuai dengan harganya. Apalagi di harga 160.000 tuh, sudah cukup murah ya. Untuk ukuran layar memang agak sedikit besar, ini berukuran sekitar 2 inch. Jadi buat teman-teman yang punya pergelangan tangan yang nggak terlalu besar sih, ini saya rasa kurang cocok. Tapi ini kembali lagi ke selera kita masing-masing karena setiap orang kan pasti beda ya. Kalau memang kalian tuh tertarik dengan smartwatchnya, ya monggo bisa kalian beli, bisa kalian koleksi juga. Resolusinya sudah cukup tajam kok di 240 kali 296 pixel. Untuk layarnya ini sayangnya masih terbuat dari TFT ya, bukan menggunakan layar IPS LCD ataupun layar AMOLED. Jadi sekali lagi ini sudah sesuai dengan harganya. Ya walaupun memang ada untuk harga smartwatch di 200 ribuan itu yang sudah menggunakan layar IPS LCD, tapi ini nggak jauh beda kok tampilannya. Terus juga itel nyebutnya itu walaupun ini sudah menggunakan layar TFT, itel nyebutnya sudah Ultra HD Screen. Jadi layarnya itu sudah HD, tampilannya jelas, terang, dan cukup tajam. Nah, ini bisa kita lihat ya untuk bagian gambarnya, ini cukup jelas, cukup tajam juga. Walaupun kita lagi ada di luar ruangan seperti ini, masih terlihat cukup jelas untuk bagian gambarnya. Tapi untuk bagian brightness-nya ini masih manual, jadi kalau kita ada di luar ruangan seperti ini, kita harus meningkatkan bagian brightness-nya, biar kelihatan lebih jelas untuk tampilan dari layarnya. Ini sudah bagian tertingginya, untuk bagian kecerahan layarnya sudah saya tingkatkan ke yang paling tinggi. Ya cukup jelas sih saat ada di luar ruangan. Untuk bagian strapnya ini sudah quick release, jadi bisa digonta-ganti teman-teman. Kalau bosan dengan strap orinya bisa belikan strap lain. Contohnya seperti strap magnetik atau mungkin strap nilon. Bisa dipilih untuk tampilan dari strap yang kalian suka, nanti bisa digunakan di smartwatchnya. Tentunya dengan ukuran yang sama ya, di 22 mm. Jangan sampai salah pilih ukuran warnanya. Salah pilih ukuran strapnya. Nah, kalau kita perhatikan dari bagian bodi belakang, ini terlihat jelas kalau smartwatch ini masih menggunakan bodi polikarbonat. Ini untuk bagian bodi belakang ini terdapat speaker sama mikrofon, jadi sudah support sama fitur Bluetooth call. Cuma untuk fitur ini saya jarang sekali untuk menggunakannya, bahkan nggak pernah. Terus juga ada fitur sensor di bagian belakangnya sama tempat untuk mengisi dayanya. Ini kesannya terlihat
sekali ya kalau terbuat dari bahan plastik gitu, seperti plastik yang cukup keras, polikarbonat. Ringan banget nih untuk bobotnya. Untuk baterai sih ini cukup awet, memiliki baterai di 300 mAh yang diklaim dari itel itu bisa bertahan sampai 30 hari dalam mode standby. Untuk pemakaian normal sekitar 7 sampai 10 hari aja. Jadi ya sudah cukup lumayan awet ya untuk sebuah smartwatch. Masih menggunakan charger magnetik yang menggunakan 2 pin. Ya, hampir mirip lah ya dengan model-model smartwatch lain di harga yang hampir sama. Untuk fitur-fitur pendukungnya sudah lumayan lengkap ini. Ada fitur terima notifikasi, ada juga fitur temukan ponsel saya, tampilan cuaca, terus juga remote kamera, musik kontrol, ada juga fitur kalkulator teman-teman. Jadi sudah cukup banyak untuk fitur-fitur pendukungnya. Dan ini juga ada beberapa pilihan tampilan tema unik yang ada di smartwatch-nya. Jadi tentunya kita juga gak akan bosan dengan tampilan yang itu-itu aja ya. Karena bisa gonta-ganti tema di bagian fitur-fiturnya. Untuk bagian UI-nya ini sudah cukup responsif. Cuma memang sesekali itu saya menemukan adanya sedikit bug atau error di bagian sistemnya. Pernah itu saya mau menyalakan fitur restoratenya terus nggak bisa teman-teman. Jadi mau saya tekan itu, mau saya sentuh, dia nyala hidup seperti itu untuk fitur yang mengalami ngebug di bagian sistem UI-nya. Nah, uniknya lagi ini sudah ada fitur permainan. Jadi kita bisa mainkan beberapa game menarik nih yang ada di smartwatch-nya. Game yang cukup simple nih. Ini saya lagi coba untuk mainkan gamenya. Saya nggak tahu sih nih kalau kita main game ini bakal lebih cepat untuk menguras daya baterainya atau gimana. Untuk pilihan watchface yang tersedia sih sudah cukup banyak, tapi ini nggak disebutkan sama itel ada berapa banyak untuk watchface yang tersedia. Cuma untuk pilihannya sudah cukup menarik, ada tampilan analog, digital, sampai tampilan watchface yang menggunakan animasi. Jadi ini sekali lagi tergantung selera ya. Ini untuk smartwatch-nya cukup recommended. Cuma mungkin yang saya kurang suka di smartwatch ini yang paling menonjol ya di bagian layarnya teman-teman. Jadi kalau kita lagi ada di luar ruangan seperti ini jelas ya, tajam, kelihatan gonjreng, cukup bagus lah di harga 200 ribuan. Tapi kalau kita lagi ada di luar ruangan dalam kondisi yang gelap atau kondisi malam hari lah ya, itu terlalu silau sih untuk bagian layarnya. Bahkan sudah saya coba untuk redupkan untuk bagian brightness-nya itu ke yang paling rendah, ke yang paling bawah, itu masih kelihatan silau teman-teman. Ya mungkin itu aja sih yang saya kurang suka di smartwatch ini. Selebihnya sudah sesuai lah ya dengan harganya. Jadi saya tidak mengharapkan lebih juga untuk smartwatch itel di harga segini. Nah, untuk fitur lainnya sih yang menjadi keunggulan di smartwatch ini ada fitur mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Ini kalau suara saya kurang jelas, mohon maaf ya, karena lagi di bulan Ramadan juga, bulan puasa nih, di hari terakhir. Agak sedikit kurang jelas mungkin ya. Nah, untuk bagian dari mode olahraganya ini bisa kita kostum juga. Mau kita olahraga itu selama 10 menit atau mungkin 5 menit bisa di setting. Terus juga untuk bagian jaraknya bisa kita atur juga teman-teman, bisa kita kostum. Mau lari sejauh berapa kilometer seperti itu ya kira-kira ya. Dan kalau dirasa kurang banyak sih untuk mode olahraganya ini, tinggal diklik di bagian paling bawah tadi, terus pilih untuk mode olahraga yang pengen kalian gunakan atau kalian tambahkan ke dalam fitur pilihan mode olahraganya. Seperti ini contohnya, tinggal pilih di bagian yang tanda plus itu ya. Ini untuk pilihan mode olahraganya cukup banyak. Contohnya seperti ini nih, saat kita lagi ingin coba untuk kostum tampilan dari mode olahraganya. Oke, ini saya coba untuk gunakan salah satu fitur olahraganya. Di sini ada durasi dari olahraga yang kita lakukan, ada total langkah, ada kalori, terus juga ada total jarak yang sudah kita tempuh selama
Selain itu untuk fitur heart rate monitoringnya ini tetap aktif ya, walaupun kita lagi gunakan smartwatch-nya untuk berolahraga, tentunya ini juga bisa kita gunakan dan juga bermanfaat juga untuk menghindari latihan yang terlalu berlebihan teman-teman selama kita berolahraga. Nah, untuk fitur yang terakhir, kenapa banyak orang yang tertarik dengan smartwatch ini? Karena ya sudah memiliki fitur water resistant IP67. Jadi saya rasa sih ini sudah aman untuk terkena percikan air atau mungkin digunakan untuk mencuci tangan atau mengambil wudhu atau mungkin nggak sengaja terkena hujan, kalian bawa hujan-hujanan tuh. Ini masih aman-aman saja sih. Ini saya coba untuk rendam ke dalam air pun masih aman, masih menyala, tidak ada kerusakan mesin di bagian smartwatch-nya. Ini ya, ada tulisan water resistant IP67. Jadi buat teman-teman tentunya fitur ini juga sangat berguna nih. Karena di smartwatch ini juga sudah terdapat fitur olahraga renang. Pas pertama kali nyoba sih agak sedikit khawatir ya, karena takutnya nanti bakal masuk ke bagian lubang speaker ataupun mikrofonnya. Tapi setelah saya coba nih, ya bisa dilihat sendiri ya, aman, gak ada kerusakan mesin, masih berfungsi semua untuk smartwatch-nya.